Bismillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa tahal amin wa ala alihi al-mukarramin wa ala ashabihi radhiyallahu anhu wa radu anhu tayyibin at-tahirin wa ala ummatihi minal muslimina ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Wa qala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy-syakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara memperbanyak membaca kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Semoga wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita nikmat-nikmat yang kita butuhkan, nikmat-nikmat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang panjang, dan terutama kesehatan dan umur panjang itu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat yang senantiasa membasahi lisan kita, semoga menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kita syafaat di hari akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kita lihat hari ini, masalah kesehatan, itu sudah tidak lagi mengenal usia. Yang tua masuk rumah sakit, yang mudah kena penyakit yang menghendaki dia bolak-balik ke rumah sakit. Yang tua kena kolesterol, gula, dan seterusnya. Yang muda bahkan ada yang sampai cuci darah. Hal ini bertimbal balik dengan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya menemukan informasi bahwa Rasulullah itu hanya sakit 2 kali saja sepanjang hidupnya. Sakit pertamanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, beliau menggigil sampai diselimuti oleh istrinya. Sakit yang kedua adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menemui ajalnya. Itu sakit yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ada lagi Rasulullah sakit, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi suatu pemahaman bagi kita bahwa seandainya kita mengikuti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meneladani cara sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mungkin hari ini kita tidak gampang sakit, tapi pada faktanya kita semua kadang-kadang melalaikan apa yang semestinya kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kesehatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan dua sisi kesehatan itu. Yang pertama kesehatan fisik. Ketika kita melihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga kebugaran fisiknya. Yang dilakukan Rasulullah pertama adalah menjaga pola makannya. Kapan Rasulullah makan, berapa porsinya dan seterusnya, itu Rasulullah lakukan. Hal ini kita bisa lihat dari salah satu hadis yang mungkin sudah populer di kalangan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma mala adami wi'aan syarran min batnin." Tidak ada yang lebih berbahaya, wadah yang lebih berbahaya di manusia itu. Jadi di badan kita ada wadah nih. Min batnin, kecuali perut. Jadi wadah yang paling berbahaya di badan kita adalah perut. Dilanjut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihasabin bani Adam ukulatun tuqamanu sulbahu." Kata Rasulullah, cukup bagi seseorang itu ketika makan beberapa suap saja yang memberikan dia energi untuk menegakkan tulang punggungnya. Dilanjut lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana la mahalatan fasulusun li ta'amihi." Sepertiga dari apa yang masuk ke dalam wadah tadi yaitu perut, sulusun li ta'amihi, sepertiganya itu adalah makan yang kita kunyah. Kemudian wasulusun li syarabihi, sepertiganya lagi kita isi dengan air. Wasulusun li nafsihi, dan sepertiganya lagi kita gunakan untuk bernafas dengan lega, bernafas dengan lapang, tidak sesak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hadis ini dari sisi kesehatan, mungkin kita akan menemukan hal-hal yang menarik, bahwa memang ketika kita makan berlebihan akan berdampak kepada kesehatan kita. Apalagi ketika apa yang kita makan itu sudah tidak sehat, ditambah lagi berlebihan, dua kali tidak sehatnya. Yang kedua yang Rasulullah SAW lakukan adalah mengonsumsi sesuatu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kata Al-Quran apa? Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Standar ukuran makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW itu dua. Satu halal, yang kedua thayyiban. Mungkin kita semua itu sudah memenuhi yang pertama, halal. Bendanya halal, cara memperolehnya halal. Tapi sering kita lupakan yang kedua. Apa itu? Thayyiban. Gizinya berapa? Apakah seimbang dengan kebutuhan kita? Kandungan gulanya berapa? Apakah cukup untuk kebutuhan kita atau mungkin lebih? Oleh karena itu, itulah yang terjadi hari ini. Kita tidak memperhatikan thayyibannya itu. Label halalnya besar. Label halalnya bisa kita baca, tapi verifikasi thayyibannya itu tidak kita lakukan. Sehingga minuman-minuman instan kita lahap sampai habis. Makanan-makanan instan yang kita tahu di situ ada pengawet, di situ ada pewarna, yang kita tahu pengawet dan pewarna ketika kita konsumsi secara berulang-ulang berlebihan itu akan berdampak kepada kesehatan. Jadi halalannya kita perhatikan, thayyibannya sering kita lupakan. Mulai dari hari ini kita mencoba untuk memperhatikan kedua-duanya sebagai syarat makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita membaca hadis-hadis yang direwatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terlihat secara spesifik apa yang Rasulullah makan. Misalnya ada hadis yang menyatakan setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma 7 butir. Boleh kita ikuti.
boleh kita ganti dengan makanan yang sepadan dengan 7 butir itu. Dalam Quran dinyatakan bahwa ada minuman yang mempunyai kandungan manfaat, yaitu madu. Kata Al-Quran, fi shifaa'ul linnas. Madu itu mempunyai kandungan syifa, kandungan pencegah untuk penyakit. Ketika kita membaca hadis-hadis lain, juga akan kita ketemukan bahwa cara Rasulullah untuk menyehatkan fisiknya adalah beraktivitas fisik. Kita akan temukan Rasulullah itu olahraga. Kita akan temukan Rasulullah itu lomba lari dengan istrinya. Kita akan temukan Rasulullah SAW dalam hadis itu bergulat dengan sahabat-sahabatnya. Kita akan lihat dalam hadis Rasulullah itu main panah dengan sahabat-sahabatnya dan olahraga-olahraga yang lain. Apakah kita boleh mengikuti olahraga? Boleh. Apakah boleh dengan olahraga yang lain yang kita lihat hari ini? Boleh-boleh saja. Yang penting itu berdampak baik terhadap kesehatan kita. Yang terakhir, terkait masalah kesehatan fisik, Rasulullah mengatakan, sumu tasihhu. Berpuasalah, niscaya puasa itu akan berdampak kepada tasihhu, kesehatan kita. Kita sudah banyak membaca bahwa memang betul bahwa proses pencernaan kita itu perlu istirahat. Cara membuat dia istirahat adalah puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam syariat Islam banyak itu puasa-puasa sunnah. Senin Kamis ada, puasa 3 pertengahan bulan setiap bulannya ada, dan puasa-puasa yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah kesehatan mental perlu kita jaga, dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bisa kita temukan dalam banyak riwayat. Pertama, masalah kesehatan mental. Rasulullah SAW ketika kita lihat kesehatan mental selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa bagaimana kita hidup setelah fisik kita sehat, maka mental kita juga harus sehat. Dan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kata Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kita bisa membuat mental kita sehat dengan cara apa? Memperbanyak zikir. Zikir dapat menenangkan hati, zikir dapat menenangkan perilaku, mengatur pergerakan kita. Nah, zikir ini jangan kita bayangkan kita pegang tasbih, kemudian kita membaca zikir-zikir tertentu. Ketika kita lihat warisan-warisan ulama kita dalam kitab-kitab itu, kita akan menemukan bahwa zikir itu tidak terbatas ke situ. Kita melakukan segala aktivitas yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah zikir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah, kita akan menemukan banyak aktivitas zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dalam salah satu hadisnya diriwayatkan bahwa setiap harinya beristighfar 70 kali. Setiap harinya Rasulullah beristighfar 100 kali bahkan. Dalam hadis lain Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Nanti subhanallahi wa bihamdihi. Ada 2 kata Rasulullah SAW, ringan di lidah namun berat di timbangan, yaitu tasbih dan tahmid. Hadis lain yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita untuk berzikir. Kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kata Rasulullah, bagaimana caranya? Yaksari qaulin la ilaha illallah. Kita dituntut untuk memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah cara memperbaiki kesehatan mental atau cara membangun kesehatan mental adalah memperbaiki cara berpikir kita. Tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang setelah kita pikirkan pun kita tidak menemukan solusinya. Tidak usah memikirkan hal-hal yang setelah kita pikirkan pun, setelah ketemu solusinya, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Tidak usah memikirkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Tidak usah memikirkan apa yang tidak mungkin untuk kita dapatkan, sehingga pikiran-pikiran kita itu tidak memicu munculnya penyakit. Karena kenapa? Riset yang ada membuktikan bahwa pikiran yang terlalu berat dapat memicu penyakit-penyakit, bahkan penyakit kronis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami ingin menyampaikan bahwa ketika badan kita sehat, maka itu akan berdampak kepada orang lain. Ayah yang sehat
akan berdampak kepada dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Sebaliknya, ayah yang sakit akan berdampak kepada anak istrinya, akan merepotkan istrinya, akan merepotkan anaknya. Guru yang sehat akan aktif beraktivitas sebagai selayaknya guru mendidik anak muridnya. Tapi guru yang sehat, dia akan menghambat proses pendidikan itu. Demikian juga seterusnya. Oleh sebab itu, disinilah kita memahami betapa pentingnya kesehatan itu. Ketika kita sehat, bukan hanya kita saja yang merasakan dampaknya, akan tetapi orang di sekeliling kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Waktu bangkit jiwaku